Perkenalkan, nama kakak Gita Duramawati, NIM 19313131034, kakak dari kelas Pilot 4B Fakultas Ilmu Tarbiyah mahasiswa YIN Surakarta. Nah, di video kali ini kakak akan menceritakan cerita si kancil hati yang cerdik dengan teknik bercerita menggunakan kartu bergambar. Silakan menyaksikan. Nah, di sini kakak akan memulai ceritanya si kancil hakim yang cerdik. Di tepi hutan yang subur ada sapi betina, sapi jantan, dan anak mereka seorang sapi yang baru beranjak dewasa. Pemandangan tepi hutan yang indah dan rumput-rumput yang hijau subur membuat mereka gembira. Anak sapi berlarian ke sana kemari. "Bu, saya mau jalan ke tepi sungai." "Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya," kata Bu Sapi. "Iya, Bu." Sapi muda itu berjalan ke tepi sungai. Ia melihat berbagai hewan kecil di sekitar sungai. Ia merasa senang saat melihat katak berloncat kesekian ke sana kemari. Tak terasa, ia sudah jauh meninggalkan tempat kedua orang tuanya. "Tolong!" Tiba-tiba ia mendengar suara merintih. Di depan sana ada seekor buaya. Buaya sedang tertindih pohon yang besar. Tolonglah aku!" rintih buaya dengan suara menangis. "Kau ini kenapa, Pak Buaya?" tanya sapi sambil mendekat. "Aduh, sapi yang baik. Sudah 2 hari aku tertindih pohon besar ini." "Siapa yang menindihmu, Pak Buaya?" "Gara-gara gempa bumi 2 hari yang lalu. Sekarang tolonglah aku, sapi yang baik." "Kurasa aku tidak bisa menolongmu," kata sapi. "Loh, kenapa kau tak bisa? Kau pasti kuat mendorong kayu yang menindihku ini." "Kuat sih kuat, tapi kenapa?" Sapi teringat pesan ibunya bahwa bangsa buaya tidak bisa dipercaya. Mereka licik, suka makan daging hewan lainnya. "Tidak, aku tidak akan menolongmu," kata sapi. "Kalau kau kutolong, jangan-jangan nanti kau akan memangsaku. Jangan khawatir, aku tidak akan melukaimu. Tidak, aku tidak akan mempercayaimu. Oh sapi yang baik, apakah kau tidak kasihan kepadaku? Sudah 2 hari aku tersiksa begini, tak bisa makan, tak bisa minum, dada terasa sesak." "Tapi kau binatang yang jahat," kata sapi. "Oh, sapi yang baik, itu kan dulu setelah aku tertindih kayu begini, aku sadar bahwa aku memerlukan hewan lain. Maka sekarang aku bertobat, tidak akan memakan hewan lain, kecuali hewan itu telah mati sendiri. Aku tobat, tolonglah aku." Buaya terus merayu dengan berbagai cara sampai mengeluarkan air mata. Sapi muda terpengaruh. Lama-lama ia merasa kasihan dengan buaya. "Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi janji, jangan mencelakakanku." "Iya, aku janji, percayalah." Lalu sapi berusaha mendorong kayu itu sekuat tenaga. Dan akhirnya, plong, buaya terlepas dari tindihan kayu. Tapi astaga, begitu terlepas dari tindihan kayu, buaya itu langsung meloncat ke punggung sapi dan menerkam punuk sapi. Nah, iya kan?
Ternyata kau binatang yang jahat, dengus si sapi. Aduh, pekik sapi kesakitan. Kenapa kau menggigit punukku? Loh, aku sudah minta tolong kepadamu bahwa aku tertindih kayu selama 2 hari. Tidak makan dan tidak minum. Sekarang kau harus menolongku, membebaskan dari rasa haus dan lapar. Dengan memakan dagingku, tukas sapi. Betul, sekaligus meminum darah-darahmu. Dasar buaya licik, tak tahu balas budi. Sudahlah sapi muda yang bodoh, sergah buaya. Terimalah nasibmu sekarang. Tidak, ini tidak adil, teriak sapi. Loh, ini sudah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak, aku tidak bisa terima. Kau bisa bertanya pada makhluk yang lain. Boleh hewan, boleh benda apa saja. Pasti mereka akan membenarkanku, sahut buaya. Ya, aku akan meminta keadilan pada yang lain, kata sapi. Kebetulan saat itu ada tikar lapuk yang hanyut di sungai. Sapi menceritakan kejadiannya yang menimpanya dan meminta pendapat tikar lapuk. Apa jawabannya? Itu benar. Terimalah nasibmu. Aku juga mengalaminya. Ketika keadaanku masih baru, aku dipakai. Jika kotor dibersihkan, tapi setelah lapuk dan banyak yang bolong, aku dibuang ke sungai begitu saja. Nah, benar kan kataku, sahut buaya. Tidak. Nah, itu ada keranjang hanyut, protes sapi. Tapi ketika keranjang itu ditanya, jawabnya persis seperti tikar. Ketika masih baru dan utuh, aku dipakai. Kini setelah rusak, aku dibuang ke sungai begitu saja. Nah, benar kan? Sahut buaya. Tiba-tiba ada seekor bebek betina tua berenang. Sapi dan buaya meminta pendapat kepada bebek. Kukira buaya benar, sebab manusia juga kejam. Ketika aku masih muda, aku bisa bertelur, aku dipelihara. Sekarang ketika aku sudah tua, aku ini mau disembelih. Untungnya aku bisa melarikan diri. Jadi, tirulah perbuatan manusia. Mereka mau mengadu kemana lagi kau sapi? Saat itu kebetulan kancil lewat di depan buaya dan sapi. Kali ini buaya yang meminta pendapat si kancil. Ia yakin kancil juga akan membenarkan pendiriannya. Kalau aku diminta menjadi hakim, aku harus tahu awal kejadiannya, kata kancil. Apakah kalian keberatan jika mengulang awal kejadiannya yang kalian alami? Tidak, aku tidak keberatan, sahut buaya. Maka dilakukanlah pengulangan itu. Buaya kembali ke tempatnya semula. Sapi mengembalikan kayu besar ke punggung buaya. Benarkah kejadiannya seperti ini? Tanya kancil. Benar, jawab sapi dan buaya bersamaan. Lalu Pak Buaya memanggilku agar aku mau menolongnya, kata sapi. Kancil mendekati sapi dan berbisik lirih. Ayo kita tinggalkan buaya jahat ini. Sapi baru sadar. Inilah kesempatannya untuk lolos dari bahaya maut. Tanpa basa-basi lagi, sapi mengikuti lari arah kancil yang sudah melompat jauh. Hei, tunggu! Jangan pergi dulu, teriak buaya. Tapi sapi dan kancil tak menghiraukannya. Makanya,
jangan terlalu rakus dan tak tahu balas budi, akibatnya bisa celaka sendiri. Nah, tadi sudah mendengarkan cerita si kancil hakim yang cerdik. Nah, di dalam cerita tersebut terkandung pesan moral yang dapat diambil. Itu ada, jangan pernah menganggap orang lain itu lebih buruk daripada diri kita sendiri. Dan jadi orang jangan terlalu rakus untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan orang lain. Selalu berterima kasih kepada orang yang sudah menolong kita, entah itu siapapun, dan kita harus tahu balas budi tanpa orang itu memintanya. Nah, ceritanya sudah selesai. Kakak juga sudah memberikan pesan moralnya. Semoga cerita tersebut bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.